resolusi dan konflik agraria. Konflik lahan antara masyarakat dengan PT Inti Kamparindo Sejahtera, studi kasus pada lokasi lahan di Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Oleh Nurvivi Pratiwi Budiman dengan NIM 2106110548. Apa itu politik, konflik, resolusi, eskalasi, dan agraria? Berikut ini akan dibahas beberapa garis besar mengenai teori formasi negara, negara vs konflik agraria, kontrol sumber daya alam dan masyarakat, serta studi kasus. Keterkaitan resolusi konflik agraria dengan amanat pembangunan berkelanjutan dan pembangunan pertanian. Keterkaitan resolusi konflik agraria dengan amanat pembangunan berkelanjutan dan pembangunan pertanian dalam hal ini tidak terlepas dari faktor ekonomi, ekologi, dan juga faktor sosial, di mana dalam penyelesaian konflik tersebut, faktor-faktor tersebut perlu dipertimbangkan untuk dapat menciptakan keadilan bagi semua pihak. Selanjutnya yaitu teori konflik. Yang pertama yaitu teori pluralisme hukum. Berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia yang memutuskan memberikan kepada PT IKS kedudukan di Pekanbaru. Yang kedua yaitu teori kebijakan publik. Secara umum, konflik ini muncul karena adanya ketidakpuasan terhadap pemerintah. Yang ketiga yaitu teori Marxisme. Penerapan UU PA nomor 5 tahun 1960 memberikan dukungan terhadap pertumbuhan modal bersifat kapitalistik yang seharusnya tidak demikian. Pelaksanaan Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 pada permasalahan tanah menjadi semakin kompleks. Selanjutnya yaitu teori konflik yang gagal. Dari ketiga konflik yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa negara masih sangat mempengaruhi terjadinya konflik. Hal ini dapat dilihat dari keputusannya memberikan izin kepada PT IKS. Selanjutnya, negara versus konflik. Pada negara, penggarapan lahan yang dilakukan oleh pihak perusahaan di Desa Danau Lancang dilakukan berdasarkan pemberian izin oleh pemerintah kepada pihak perusahaan yang tidak melibatkan masyarakat, khususnya masyarakat Desa Danau Lancang. Sementara, konflik yang terjadi yaitu masyarakat tidak memperoleh ganti rugi atas lahan di luar HGU yang digunakan oleh perusahaan. Hal ini akhirnya menimbulkan aksi demo, aksi kubur diri, aksi menginap hingga aksi mogok makan yang tentunya sangat merugikan masyarakat. Selain itu, pendirian perkebunan di wilayah DAS tentu dapat berdampak negatif bagi masyarakat sekitar. Kemudian, teori formasi negara. Yang pertama, menciptakan peraturan baru. Negara atau pemerintah dalam hal ini menjadi pihak ketiga dalam upaya mediasi antara perusahaan dengan masyarakat Desa Danau Lancang. Yang kedua yaitu institusi yang menjalankan aturan. Dalam hal ini, institusi yang turut berperan yaitu DPRD Kampar, Kepala Desa Danau Lancang, Polsek Tapung Hulu, dan Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar. Intervensi negara di Indonesia. Intervensi ini umumnya berupa kebijakan terkait dengan konflik. Milestone negara mengatur urusan agraria, pengambil alihan kontrol SDA dari masyarakat. Yang pertama yaitu Undang-Undang Pokok Agraria atau UU PA nomor 5 tahun 1960, kemudian Surat Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia nomor 16.073-3/300-5/2012 tanggal 10 Mei 2012. Kemudian, Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tanggal 21 November 1991 nomor 852-KPTS-2-1991. Alasan intervensi, kebutuhan negara itu sendiri. Yang pertama, tujuan politik, yaitu untuk memperluas kekuasaan. Yang kedua, tujuan ekonomi, yaitu untuk memperoleh keuntungan dan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan yang ketiga, tujuan pembangunan,
yaitu untuk menambah devisa negara. Berikut ini akan dijelaskan bagaimana negara memicu konflik agraria atau sebab terjadinya konflik. Terjadinya konflik. Penyebab terjadinya konflik karena adanya lahan seluas 1.750 hektar yang dikuasai oleh PT Inti Kamparindo Sejahtera atau IKS yang saat ini berada di luar hak guna usaha atau HGU. Selain itu, tidak mengganti rugi lahan di luar HGU kepada masyarakat. Perusahaan juga kedapatan mendirikan perkebunan kelapa sawit di daerah aliran sungai atau DAS. Adapun resolusi konflik dalam permasalahan yang terjadi antara PT Inti Kamparindo Sejahtera dengan masyarakat Desa Danau Lancang dapat diperoleh melalui beberapa upaya, yaitu yang pertama konsiliasi dan yang kedua yaitu mediasi. Berikut ini beberapa hal yang termasuk dalam konsep pencegahan resistensi konflik. Yang pertama, mediasi dan negosiasi. Dalam hal ini, pemerintah ditunjuk sebagai pihak ketiga atau mediator untuk memberikan nasihat-nasihatnya tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan pertentangan mereka. Yang kedua yaitu pemilihan hubungan. Konsiliasi pada konflik yang terjadi tersebut terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan-keputusan di antara pihak-pihak yang berlawanan. Yang ketiga yaitu reformasi kebijakan. Dalam konflik ini, pemerintah kemudian membuat kebijakan terkait pemberian tapal batas yang jelas pada perkebunan dan menetapkan kebijakan terhadap izin perkebunan. Yang keempat yaitu penegakan hukum tanpa diskriminasi. Dalam hal ini, pemerintah harus menegakkan hukum yang adil tanpa adanya diskriminasi atau keberpihakan pada salah satu pihak yang diwujudkan melalui adanya kebijakan. Dan yang terakhir yaitu pemberdayaan kelompok rentan. Pemberdayaan kelompok rentan dilakukan melalui upaya pendekatan untuk memperbaiki hubungan sosial yang kurang baik. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya terkait dengan konflik lahan antara masyarakat dengan PT Inti Kamparindo Sejahtera, studi kasus pada lokasi lahan di Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga bermanfaat. See you next video.